Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aspa NRP 12 2022 Di sini saya akan menjelaskan mengenai remedial untuk SC1. Yang pertama yaitu perbedaan antara getaran 1 DOF dan juga getaran 2 DOF, yaitu terletak pada jumlah koordinat independen yang dibutuhkan untuk menggambarkan gerak sistemnya. Untuk getaran 1 DOF, yaitu hanya memiliki satu koordinat saja. Nah, untuk gerakannya juga, sistem hanya dapat bergerak dalam satu cara, misalnya translasi horizontal saja. Nah, untuk kompleksitasnya juga lebih sederhana untuk dianalisis karena hanya ada satu persamaan gerak yang perlu dipecahkan. Sedangkan untuk getaran 2 DOF yaitu memiliki dua titik koordinat. Gerakannya juga sistem dapat bergerak dalam dua cara independen. Ini bisa berupa dua translasi. Nah, contohnya seperti horizontal dan vertikal atau satu translasi dan juga satu rotasi. Untuk kompleksitasnya juga lebih kompleks untuk dianalisis karena melibatkan dua persamaan gerak yang saling terhubung. Penyelesaiannya sering menggunakan matriks untuk menemukan dua frekuensi pribadi dan juga dua mode getaran. Untuk poin yang kedua yaitu getaran bebas dan juga getaran paksa. Getaran bebas terjadi ketika sebuah sistem bergetar setelah diberikan gangguan awal dan kemudian dibiarkan bergetar dengan sendirinya tanpa adanya gaya eksternal yang terus-menerus. Sistem ini juga hanya bergetar karena gaya yang ada di dalamnya seperti gaya elastisitas dari pegas atau gaya gravitasi pada pendulum. Nah, untuk getaran paksa yaitu terjadi ketika sistem bergetar karena adanya gaya eksternal yang terus-menerus dan berulang. Gaya ini memaksa sistem untuk bergetar. Nah, penyebabnya gaya eksternal yang bekerja secara berkelanjutan seiring waktu. Untuk frekuensi getaran sistem akan mengikuti frekuensi gaya eksternal yang diberikan, bukan frekuensi alaminya. Contoh getaran paksa itu pada mesin cuci yang bergetar hebat saat proses pengeringan. Untuk poin yang ketiga yaitu getaran tanpa redaman dan juga getaran dengan peredam. Nah, untuk getaran tanpa redaman adalah model teoritis di mana diasumsikan tidak ada kehilangan energi dalam sistem. Gaya-gaya yang bekerja pada sistem hanya gaya pegas atau elastisitas dan gaya inersia atau massa. Untuk energi mekanik sistem konstan, energi potensial saat pegas tertegang akan terus berubah menjadi energi kinetik saat massa bergerak dan sebaliknya tanpa ada yang hilang. Untuk getaran berperedam yaitu getaran berperedam adalah model yang lebih realistis di mana ada gaya yang menyebabkan disipasi energi dari sistem. Gaya peredam ini biasanya berlawanan arah dengan kecepatan gerak. Energinya juga sistem berkurang seiring waktu. Energi getaran diubah menjadi bentuk energi lain seperti panas atau suara akibat pada gaya gesek. Mungkin cukup sekian dari pembahasan untuk remedial SC1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.